Allahu Akbar, 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 Allahu Akbar. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du fa ya ibadallah, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar fasalli li rabbika wanhar, inna syani'aka huwal abtar. Barakallahu wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'akum bima fihi minal ayati wa zikril hakim. Minkum tilawatahu innahu was-sami'ul 'alim. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du fa ya ibadallah, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma anzil rahmatah wan ni'matah wal barakatah wal salamata alayna wa ala muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wallahu ya'lamu ma tasna'un. Alhamdulillah. Mari saban sari kita nyoba Bandung memuja dan memuji Allah Subhanahu wa ta'ala, yang mana oleh Allah di hari raya Idul Adha 1446 Hijriah, Allah masih memberikan kesempatan kepada kita, sehingga dengan adanya kesehatan berupa pula kesempatan, Allah masih memberikan taufik dan hidayah, inayah kepada kita, sehingga hari ini di seluruh masyarakat Indonesia dan terkhususnya kepada seluruh bangsa Aceh, kaum muslimin dan muslimat terpanggil ke rumah Allah, di masjid-masjid, di surau-surau, di manasik-manasik, bahkan ada pula yang ada di dayak-dayak. Semuanya terpanggil pada hari ini, di pagi yang penuh berkah ini, hanya untuk menunaikan sembahyang sunat hari raya Idul Adha. Masih banyak saudara-saudara kita, Bu, yang hari ini masih diberikan nyawa, masih diberikan kesempatan oleh Allah, namun sungguh sayang tidak diberikan kesehatan oleh Allah. Mantan saudara-saudara kita yang
yang pada takbir mulai dikumandangkan, air matanya menetes membasahi kedua pipinya. Teringat, andai kata lung sehat, andai kata lung hana kena stroke, andai kata tubuh lung mentang sehat, pasti lung tuan akan lung langkah ke masjid untuk lung laksanakan sembahyang hari raya. Maka yang Quran adalah hamba-hamba Allah yang terpilih di antara hamba-hamba yang lain. Maka daripada itu bersyukurlah kepada Allah di atas nikmat-nikmatnya Allah. Selawat beserta dengan salam semoga Allah curahkan kepada Nabi yang mulia, Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada para sahabat beliau serta keluarga beliau sekalian. Dan saya hormati kepada imam besar masjid, juga kepada seluruh para panitia yang luar biasa membangun, memperjuangkan rumah Allah. Dan juga yang saya hormati kepada seluruh para tuan-tuan guru dan kepada seluruh para ulama-ulama, para tungku-tungku, para muni-muni, kakak-kakak, abang-abang yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Mengingat di pagi hari raya ini adalah hari raya Idul Adha. Berbicara masalah hari raya Idul Adha, berbicara masalah pura yang terbun menyebut Aceh, kita mengingatkan tentang peristiwa yang sangat besar. Kita mengingatkan tentang sejarah yang begitu besar, yang sampai kapanpun tidak akan terhapus sejarah ini sampai hari kiamat. Sejarah apa? Sejarah tentang seorang rasul, seorang nabi yang imannya begitu teguh kepada Allah, yang semua harta-hartanya juga disumbangkan kepada agama Allah. Dan bahkan pada saat datang perintah Allah, itulah Nabi Ibrahim alaihissalam. Ya Ibrahim, tunaikan janjimu wahai Nabi Ibrahim. Peristiwa itu terjadi pada malam 8 Zulhijjah dan terulang kembali pada malam 9 Zulhijjah. Mimpi itu sama, sehingga Nabi Ibrahim timbul keraguan dalam hatinya. Nyobotoi daripada Allah atau malah datang daripada syaitan. Sehingga pada malam yang ketiga, pada malam 10 Zulhijjah, maka Allah memerintahkan, mengingatkan kembali kepada Nabi Ibrahim lewat mimpinya. Ya Ibrahim, tunaikan janjimu wahai Ibrahim. Karena suatu ketika, tunggu-tunggu sekalian bumi yang berbahagia, Nabi Ibrahim mempunyai 2 istri yang sangat solehah dan belum mempunyai anak pada masa itu. Sehingga semua harta-harta Nabi Ibrahim, baik unta maupun domba, datang daripada malaikat yang menyerupai manusia, sehingga datang kepada Nabi Ibrahim untuk meminta 1 ekor daripada domba. Maka Nabi Ibrahim mengatakan kepada malaikat tersebut yang telah menyerupai manusia, silahkan engkau mengambil daripada harta-harta yang saya miliki, tetapi dengan syaratnya bertasbihlah kepada Allah. Nah, di ketika semua hartanya telah diberikan, maka terucap di akhir kalimat Nabi Ibrahim alaihissalam, jangankan harta, jangankan domba, jangankan unta, bila Allah nabi kelun sidro'ani, bila Allah mengaruniakan kepada lun sidro'ani, bila pun Allah perintahkan anak lunnya untuk sembelih, maka lun pun akan lun tunaikan janji lun untuk lun sembelih. Pada masa itu Nabi Ibrahim mengatakan sedemikian rupa karena wadahnya Nabi Ibrahim golongan keturunan, belum ada Ismail. Tiba-tiba Allah Ta'ala memberikan hadiah yang luar biasa. Siti Hajar tak berbadan 2. Awatnya kalau melahirkan
Dalam satu riwayat tubuh sekalian, di usia Ismail 7 tahun. Ada pula para ulama meriwayatkan di usia Nabi Ismail 13 tahun. Tengah masa-masa garam, tengah masa-masa Ismail, tengah awak katakan galak, menyekan anak-anak tengah masa-masa gemes. Tapi pada waktu itu Ismail tengah dalam keadaan luar biasa gerang-geriangnya, bersenang-senang dengan temannya. Datanglah perintah Allah pada 8 Zulhijjah, 9 Zulhijjah dan 10 Zulhijjah. Maka Allah memerintahkan kepada Nabi Ibrahim. Pada waktu itu Nabi Ibrahim yakin, sahakul yakin, ini perintah datangnya bukan dari syaitan, tapi benar datangnya daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, peristiwa ini sehingga mengingatkan kita, tunggu-tunggu sekalian, bagaimana akhlak, bagaimana adab, bagaimana ketaatannya seorang anak kepada ayahnya. Itulah Nabi Ismail. Dan tentang peristiwa ini mengingatkan kita bagaimana seorang istri yang soleha, yang soleh, yang taat kepada suaminya. Sehingga awatnya kemenang Nabi Ibrahim hanya langsung melaksanakan sidra gajuk tanpa didukung oleh Siti Sarah, oleh Siti Hajar. Maka awatnya merapatlah, wahai Siti Hajar, berpegang bahwasanya perintah Allah Ismail kita nyonyo, anu si mata wayang kita nyonyo, guyusi biu kerdu. Tiba-tiba bawatanya istrinya dari Ibrahim, Siti Hajar, ikhlas luar biasa. Mudahkan, wahai suami lor, bila memang itu adalah perintah daripada Allah, betul perintah daripada Allah, laksanakanlah. Ridha luar biasa. Kemudian Nabi Ismail bagaimana? Usia beliau ada pendapat 7 tahun, ada pendapat yang mengatakan 13 tahun. Intinya 7 tahun menetapkan dalam keadaan anukmin ka itu kudro. Kai itu nyoyang managa. Nyobut yang memang beresiko, nyobut yang hanya beresiko. Kalau itu. Tapi Nabi Ismail juga sama. Seorang anak yang luar biasa taatnya kepada ayahnya. Di hari ini tunggu sekalian di Aceh puronya, hanta tumeli taat kepada orang tua sebagaimana Nabi Ismail taat kepada ayahnya. Itulah Nabi Ibrahim alaihissalam. Nah, ke Nabi Ibrahim gada puronya perintah Allah, lon kena melaksanakan janji lon dengan Allah. Janjimu ayah, sapa urang sugolong nagata lu menjanji ba Allah, roh lukun. Sakira Allah menghadiahkan kepada lu sidro anak. Bila pun itu perintah daripada Allah untuk yusi, maka siap lu kurbankan anak lu. Tiba-tiba anak berdua rupa-rupanya urangnya Allah akan tagih janji lu dengan Allah wate sapa hujan. Kutakan oleh Nabi Ismail, ayah menyenang memang perintah daripada Allah. Janji ayah dengan Allah, laksanakan wahai ayah. Ismail ridha, Ismail ikhlas, laksanakan ayah. Itulah anak yang betul-betul berbakti kepada Allah, berbakti kepada Rasulnya, dan juga berbakti kepada ayahnya. Uronyomi musuh sakira perintahnya mantan diberlakukan oleh Allah, karena memang syariatnya kalau diputar oleh Allah kepada Nabi Ibrahim dan juga kepada kita sebagai umat Nabi Muhammad. Bila perintah itu masih ada, lun tuan rasa hana ada tume koh tak tuan ini awai koh tak gune pakai menanu, karena memang watak-watak anu tanya kurun semuanya, watak-watak generasi Aceh kurun, watak-watak anak-anak ABG lawitnya,
nyo sangat-sangat kita sayangkan. Anak-anak yang lupa diri, anak-anak yang lupa kepada orang tuanya, anak-anak yang lupa kepada perjuangan ibunya. Maka na'udzubillah terlagi Allah bunuh selamat oleh Allah ubena keturunan-keturunan katanya, bunuh selamat oleh Allah ubena anak dan zuriat katanya. Kahandukin 100% lagi Ismail, setidaknya 60-70% akhlak anak-anak katanya, zuriat katanya. Semoga Allah jadikan sebagaimana akhlak dan perilaku keikhlasan seorang nabi, yakni Nabi Ismail. Maka umi yang berbahagia ibu sekalian, maka datanglah perintah daripada Allah, walaupun sunat kan wajib. So si berangkaso yang mampu, yang puasa daripada hartanya setiap 1 tahun sekali, maka laksanakanlah kurban. Walaupun asal muasal kurban tersebut bersumber daripada peristiwa yang besar yang Tuhan ceritakan sanyo pada peristiwa Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail sebagai anaknya. Maka getanyo yang na harta, getanyo yang na kemudahan, setiap hari raya Idul Adha laksanakanlah perintah daripada Allah, meskipun itu perintah sunat bukan wajib. Sungguh bahagia, sungguh beruntung orang-orang yang hari ini telah melaksanakan kurbannya. Insya Allah kurban yang telah ditunaikan pada hari ini atau pada hari besok atau pada hari lusa. Karena boleh berkurban di 10 Zulhijjah, 11 Zulhijjah dan 12 Zulhijjah. Lagi di bakuronya tidak boleh. Maka jilburonyo, jilburo raya kedua, jilburo raya ketiga. Apabila kita ada kemudahan, bolehlah kita berkurban. Karena di dunia kita memerlukan kendaraan. Perlek ke motonya aman, bek kena angin, bek kena hujan, bek dari pulau awat dajah. Menansi getanyo perlek ke Honda nya mudah transportasi. Tajak bak keluarga, tajak bak sanak famili, tajak murno, tajak masjidnya mudah, maka membutuhkan kepada motor yakni adalah Honda. Begitu pula tunggu-tunggu sekalian, tak kala getanyo di akhirat teman, di negeri yang sangat panjang perjalanannya, di negeri yang sangat kejam akan perjalanannya bagi orang-orang yang tidak mempunyai amal, setidaknya getanyo idonya anak kendaraan. Semoga di akhirat juga benar kendaraan. Dengan kendaraannya, dengan kurban yang kita laksanakan. Menyelumo, sabuh lumo, jin tujuh berurut. Sedangkan kambing atau domba, maka cukup 1 orang saja. Mana pertanyaan tempuh menyesabuh lumo, kamu 7. Tinggal pada akhirat, kamu gimana? Sabuh kendaraan 7. Sampai itu lah bangai. Artinya syariat kan membolehkan dan mengupui dan memberingan bagi ketanyo-ketanyo yang mampu berkorban 1 lembu untuk 1 orang. Tapi syariat dan agama membolehkan, mengupui, memberingan. Ketanyo ingin berkorban, tetapi tidak ada harta yang banyak, tidak cukup uang, maka boleh untuk pugat-pugat kelompok sabuh lemo 7 drobel. Orangnya minum hanya perlek itu kendaraan di akhirat karena golong dan lamung di dalam dunia akhirat. Orangnya katanya kadang-kadang berpikir bahwasanya kematian itu adalah tidur yang panjang. Tanya orangnya kadang-kadang berpikir azab di dalam kubur, fitnah dalam kubur, tanya daripada mungkar nakir dalam kubur, kesiksa dalam kubur, itu adalah cerita dongeng. Cerita akhirat yang kadang-kadang orangnya sering kadang bak tentu-tentu, bak abu-abu. Bahkan ada manusia-manusia yang masih beranggap akhirat itu juga cerita dongeng. Silakan. Wahai saudara-saudara sekalian yang kalian masih menganggap bahwasanya cerita akhirat itu adalah cerita dongeng, surga dan neraka keanggap sebagai cerita dongeng, alam barzakh sangat mengerikan juga keanggap sebagai cerita dongeng. Silahkan, tafadhal, dipersilahkan. Tapi ingat awak
barulah mengatakan dengan sebenar-benarnya sadar, dengan sebenar-benarnya mengatakan apa yang kalian katakan. Rabbana, wahai Tuhan kamu, absarna, kamu kadang ya Allah adu dalam tubuh, kamu kadang ya Allah adu di negeri akhirat, kamu kadang ya Allah pahala ulun yang berkurban, kamu kadang ya Allah pahala ulun yang bersedekah, wasami'na, dan kamu dengar ya Allah ubena cerita-cerita ulun yang disiksa dalam kubur karena itamu tanpa amal. Kamu dengar ya Allah urun-urun yang disiksa di alam barzakh. Kamu dengar ya Allah urun disiksa di dalam api neraka. Dan kamu dengar ya Allah bagaimana penghuni syurga yang telah melaksanakan kurbannya, yang banyak bersedekahnya, yang beramal-amal soleh, sehingga mereka tidak berjerit kesakitan tetapi senang luar biasa di dalam surga. Maka di ketika itu barulah mengatakan farji'na na'mal salihan, kembalikan kamu ya Allah kena udonya, kamu kena beramal saleh, kamu kena kerbun ya Allah, uraya haji uku ya Allah, kamu kena kerbun. Cukup je pahala kerbun kamu yakin ya Allah. Golong tando baru tawar menawar mata, nyolmonya padu sabong. Tawar menawar mata Allah catat sebagai tasbih. Kemudian kami tajuk peng, yang ikon pengnya juga Allah catat sebagai tasbih. Kemudian takwa semuanya, takwa kami yang katanya rencana untuk melaksanakan kerbun sunat, setiap langkah yang digerakkan oleh binatang tersebut Allah catat sebagai tasbih. Luar biasa pahala bumi meruah ayat yang berbahagia. Maka ketika itu barulah farji'na, kembalikan kamu ke dalam dunia. Sebuah bahasa tidak ada gunanya lagi tunggu bumi yang berbahagia. Wadeka kamu di alam barzakh, wadeka di akhirat baru penyesalan. Meskipun air mata darah engkau tumpahkan sampai membasahi kedua pipimu dan segenap bumi ini, maka penyesalan itu tidak ada gunanya lagi. Segala bentuk penyesalan. Katanya orang yang mampu bantu agama dengan harta, bantulah agama dengan harta. Masjid katanya luar biasa enggak? Masjid katanya luar biasa orangnya. Para panitia telah berkorban banyak pikirannya membangun masjid, mensejahterakan masjid agar bagi katanya awak kita beribadah di dalam masjid dalam keadaan aman. Orangnya meruah kadang-kadang mereka berpikir dalam pikiran katanya bahwasanya bila katanya bersedekah, gemar bersedekah akan membawa kemiskinan. Tidak tubuh yang berbahagia, tidak umi yang berbahagia, malah semakin banyak kita bersedekah maka semakin banyak pula Allah mudahkan rezeki di dalam kehidupan di dalam dunia. Orangnya di dunia nah harta tidak mau engkau sumbangkan kepada agama Allah, tidak mau engkau untuk beramal kebaikan dengan harta. Tetapi pada saat singoh drone kamate, drone katupet mata, yang kubena harta drone-nya, yang masa di dalam dunia enggan engkau keluarkan di agama Allah. Di ketika engkau mati, maka yakinkanlah harta yang engkau simpan di dalam dunia ini itu bukan milikmu lagi. Para ulama mengatakan harta yang juga harta katanya di dunia dan wujud harta katanya di akhirat adalah harta yang katanya sumbangkan untuk agama Allah, untuk tabantu masjid, untuk bangun masjid demi urun-urun yang beramal, urun-urun yang sembahyang di dalam masjid agar tenang dan nyaman. Banyak penyesalan-penyesalan di alam barzakh tentu sekalian. Banyak penyesalan-penyesalan di negeri akhirat Allah abadikan di dalam Al-Quran. Rabbi laula akartani ila ajalin qarib fa asaddaka. Ya Allah, seandainya ya Allah berwolong hiat mentan kenolakunya ya Allah.
Nubualong balik ke nolakonya ya Allah. Fa'asad daka don sedekah ya Allah. Memang betul yang lagi buka lekure-lekure pahala sedekah luar biasa. Pahala sedekah menjadi lampu di alam barzakh bagi katanya. Pahala sedekah memudahkan katanya sakratul maut. Han keputer lidah di Allah Ta'ala kemudah untuk mengucapkan kalimat La ilaha illallah dengan sebab katanya gemar bersedekah. Dengan berkat pahala sedekahnya katanya di alam barzakh, di alam kubur yang dulunya kubur menjadi sempit, insya Allah pasti kubur akan menjadi lapang. Kemudian yang ditanya di alam kubur tidak, tapi dengan adanya bersedekah, maka sedekah itu akan menjadi teman yang sejati yang mendampingi kita di alam barzakh sampai di hari pembangkitan dan hari kiamat, insyaallah taala. Maka daripadanya umi yang berbahagia untuk sekalian, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Kembalikan ubena harta-harta katanya orang, kembalikanlah kepada Allah dengan cara bersedekah di jalan Allah. Sebagaimana peristiwa Ibrahim alaihissalam, seorang nabi dan seorang rasul. Bisa kita ambil hikmah daripada perjuangan Nabi Ibrahim. Bisa kita ambil hikmah daripada peristiwa Nabi Ismail, hutan, antara pengorbanan dan keikhlasan. Pengorbanan seorang Nabi Ibrahim yang mengorbankan anaknya, dan juga keikhlasan seorang anak yang luar biasa kepada ayahnya. Uronyo lebih yang mengatakan, tunggu langher dan limongkon yang kau ikutnya ekonomi katanya bangsa Aceh merosot, sehingga urung-urung ka urung raya nyole yang tok gede, le urung yang belum bahaya limong karena merosotnya ekonomi, sehingga urung-urung ka akhir tu bukan laba le tu pakai habis tamah laba tak upah. Nyo akibatnya bakal nunggu, karena ekonomi masyarakat Uronyo memang harus diakui semakin hari semakin merosot. Tetapi ada yang semakin Uronyo semakin merosot. Nah, lebih daripada ekonomi yang kritis Uronyo, hutang, krisisnya moral dan akhlak anak-anak generasi Aceh Uronyo. Masalah keuangan katanya krisis, tetapi ada yang lebih krisis hutang, yaitu krisis moral dan akhlak anak-anak bangsa, anak-anak generasi Aceh, baik anak agama maupun anak inom. Pakal menang, itu jawabannya. Terlebih dahulu saya pulangkan kepada kita orang tua, kepada kita mak-maknya, kepada kita bapak-bapaknya. Sejauh mana kita mendidik anak kita, sejauh mana ilmu agama kita berikan kepadanya, sehingga di waktu dia besar menjadi hamba yang taat kepada Allah dan menjadi taat kepada Rasulnya, dan patuh dan taat kepada kedua orang tuanya. Nih, sole anu yang taat kepada urungsi, sole anu durhaka ke urungsi jaman jino. Le anak-anak yang durhaka kepada urungsi. Tunggu sole anak yang taat kepada urungsi dengan anak yang durhaka urungsi. Le anak-anak yang durhaka kepada urungsi. Hai anak-anak, kita hari ini menjadi seperti ini. Semua itu karena berkat mama, semua itu karena berkat bapak kita. Kalaulah bukan karena mak dan ayah kita tanya Uronyo mungkin akan bisa tak udih di dalam dunia. Dalam kitab juga mak dan ayah jin kesebab na ditanya kena udunya. Sebab mak dan ayah jin kesebab na ditanya kena udunya. Menyekon karena mak, menyekon karena ayah, mungkin hanjit kesebab ketanya na kena udunya.
Jadi walaupun katanya orangnya status sebagai mama, kaji ke mak go, walaupun status katanya orangnya kaji ke ayah, tetapi hakikatnya kita juga pernah punya kedua orang tua. Maka orangnya minum adik-adik lu, baik yang inam, baik yang agam, abang-abang lu, kakak-kakak lu, orangnya kesempatan yang paling lu, lagi maaf bama, lagi maaf ayah. Cukup le dah usaha katanya anu kepada urusi menyatakan balak jasa katanya kepada mak, tarik balak jasa ayah sampai kiamat dunia pun tidak akan mampu katanya balak jasa mak jasa ayah. Andai kata katanya orangnya kadang anu tak sukses kalau harta kalau pen tanya bayi itu tu yang tapi bak mak selama 2 tahun tanya bayi ubena jadi payah mak tu menjaga katanya selama katanya mantan bayi tanah bayi ataupun tanah bayi iruh ayah. Jika kadang ayah-ayah bekerja urongan malam, gebanting tulang malam kadang-kadang anak gede uro kadang-kadang anak gede malam. Bahkan aku bengak uro raya, nah juga ayah-ayah yang belum perlu pakar bak kita napakah bud gaknya super motor nyobong uraya dalam rumah mentang takta dari Medan ke Banda Aceh dan Banda Aceh ke Medan mentang takta pak jalan semua itu bukan keinginan kami ayah laginya karena terpaksa menyatakannya baru agama nyorong yang minta pen cula cala urongan malam muncul ke rumah nah ikhlas itu karena terpaksa tak terpaksa nunggu badan-badan kau badan-badan kapicu urong kulit titik di titik urong ujian rahmat urong ke yang tu lagi yang kita juga temanku maka katanya aduh bila seandainya pun katanya urongnya banyak uang banyak harta gunung uhud tak tulak mesti je tak tulak je tunggu ubena gunung uhud yang tajuk kepada mak tajuk kepada ayah tak balas jasa maka gunung uhud pun bila misalnya kita sulap menjadi emas tidak akan mampu membalas semua jerih payah ibu tidak mampu membalas jerih payah ayah maka Nabi berkata doa waladaihi liwalidihi ka doain nabi li ummatihi begitu dahsyatnya mak dan bapak tiba kepada Nabi doa mak doa ayah kepada anak bagaikan doa Nabi kepada umatnya uronyo berdoa mak uronyo berdoa kepada anak maka uronyo detiknya Allah terima doa mak kepada anak kadang-kadang buku yang berbahagia dengan mak lebih banyak kadang orangnya tak salah kaprah dari Medan sampai ke Banda Aceh sampai ke Lampung tak tetap urun-urun keramat tak lagi doa apa urun-urun keramat tetapi tanya tuh ada karamat di atas karamat yang karamat itu tidak jauh daripada rumah kita yang haji dengan katanya yang kemak non ayah katanya ubena para abu-abu tajak menmendung tak sedekah ke abu cukup jajan mak kita jauh di rumah ngon ukut matin harus pajau urau mak megang kadang-kadang menyenang merasa hati mak megang yang ke urau kerbun nyakit kan ada kedok ada urun kerbun yang kita kena rumah menyenang ke luar lagi yang contoh pertanyaan maka dipastikan jangankan surga mobil surga anak bermojo nyo kesempatan yang paling good abang-abang dun adik-adik kakak yang berbahagia maka lagi maaf bahma lagi maaf ayah mak cukup ya dosa tu dengan drone mak lun kena balak jasa drone han mampu lun balak jasa drone yang luar biasa Uronyo mak lun menjanji han akan lewat sakit akan mak han akan lun kuot mak han akan lun tenang lewat han akan lun kuat akan mak
Nepemaah lo mak lahir dengan batin. Mau bagaimanapun hebat dosa kita dengan mak, mau benar pun kesalahan kita dengan mak dengan urusi, tidak ada orang tua yang dendam kepada anaknya. Anak yang berbahagia urusi yang dendam kepada anak sebesar apapun dosa tanya kepada anak menyetajak kayak maaf, pasti orang tua akan memaafkan kesalahan tanya dengan lapang dada ikhlas karena Allah Taala. Dan menanti kita menjawab ayah nukumahalun irohdon yang katubin ayah mampulan bayu ubena jasa non ayah mampulan bayu lon puronyo karaya lon puronyo kate nyobang Bandung karena berkah ron ayah menyokong karena ron kadang tiba udah hidup di dalam dunia ini ayah nukumaah dosa ron ayah cukup le salah ron dengan ron ayah lon gun ron buat deh anak teh tujuh pek lon kena ron ayah lon nake maaf puronyo ayah insyaallah orang tua ayah dan juga bunda pasti akan memaafkan kita mau sebesar apapun dosa kita. Maka pulanyo abang-abang lur kakak yang berbahagia nyoba bunga uraya nyo katanya pulanyo yang kadang tak udah kata pisah dengan rumah emak kata dengan istri tercinta kata di luar kecamatan kaji nganggapur mak katanya bak bunga uraya nyo be ilaya umen anu bak bunga uraya be ilaya umen rumah abangan uronyo nejak ilai leuh sembahyang nejak niat dan maaf bak mak uronyo leuh sembahyangnya be ilai awalnya umen anu mude tapi kibangsi nejak rumah karena dong yakin di bengah uraya urun Tuhan yang ada di rumahnya mak dan ayah dong pintu kan buka tika kadel nepret an agam teka yang sawu jak mukul raya kiban pun ade ura-ura yang lain kadang-kadang nepret an agam antro tak kenal dengan keluarga dengan istri sehingga ditua kepada lo kadang diterima laginya maka uronyo bek takut hati mak bek takut hati ayah tanyo yang agam kadang itu dalam rangka rohana mungkin itu katanya nah satu dan dua hal yang tidak mungkin katanya tahu karena memang nakro katanya itu mah kadang di Medan mah kadang di Banda Aceh karena ekonomi nyom telepon lagi mah lewat hati lu kuat rasa nyan numada dan pasti gepumah di urusi katanya menanci rumah cukup le dosa dengan lako Nesuhut lakon luar biasa. Lalai pulanyo urinam dengan HP, dengan TikTok, list dan sebagainya. Sehingga lakon hanya disambut. Hidup dengan HP luar biasa. Nyandron huruf inam. Menyenusyut dengan lakon. Berdosa dengan lakon. Walaupun ron ka haji, ka umrah jutaan kali. Satu kali saja engkau sakiti hati suamimu, maka dipastikan surga bukan milikmu lagi. Lagi maaf kalau mi nak dengar, lagi maaf kalau bab nepemaah lu, ayah ini nepemaah lu, salah lu cukup berat dengan rom nepemaah lu, insyaallah. Menasib suami, lakau lagi maaf bab rumah dah aku. Wajib kami tanya bila fakah kepada rumah campur kadang diulang ada dua kali tu yang lagi mak kurangnya bah rumah kurangnya lagi mak bah berumah agar berumah juga mangan hati insyaallah rezeki kita lebih oleh Allah Subhanahu wa taala melimpah luas raya. Yang berbahagia tunggu yang dimuliakan oleh Allah. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. Maka daripada itu umi yang berbahagia tunggu-tunggu sekalian lun buat rasa gedanya tak paham bahwasanya setiap orang raya gedanya daya ziarah bah makan bah kubu ayat gedanya maka nyobungan orang raya apalagi orangnya bertepatan dengan hari Jumat maka gedanya urusi yang kahanali kiban cara tunggu kamu lagi maaf urusi kamu yang kahanali bacakanlah Yasin di atas kuburnya.
Mohon ampun ya Allah. Maklum yang kahanale penuh ampun dosa ya Allah. Hadir lumpalah jasa maklum ya Allah. Masa agaknya mentah di dalam dunia, masa agaknya gede ya Allah. Anak mampu nunggu senang kaunya ya Allah. Tapi burunya berona kancok balik, kancok pulang burung sidrun. Maka tabut yasin talakai maaf Allah Ta'ala. Semoga Allah memberikan surga kepada ulun sidrun yang tak kenal. Manasi dengan burunya nada yang kepure, nada jatuh pak api, pak walid dan pak tunggu-tunggu. Bengok buru raya, kayak silaturahmi. Talakai doa pak kure, talakai maaf pak kure. InsyaAllah inilah pangkal dan cikal bakal kita bahagia di dalam dunia dan di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ighfir lana dhunubana wa dhunuba wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shaghira. Allahumma ighfir lana dhunubana wa dhunuba wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shaghira. اغفر لنا ذنوبنا وذنوبا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغيرا ولآبائنا ولأمهاتنا ولأستاذنا ولجداتنا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات برحمتك يا أرحم الراحمين. Ya Allah, ya Tuhan kami, ampunkanlah dosa kami, ampunkanlah dosa ayah bunda kami, ampunkanlah dosa semua ahli keluarga kami, ampunkanlah ya Allah segala dosa guru-guru kami. Ya Allah, ya Tuhan kami, terimalah taubat kami, terimalah taubat ayah bunda kami, terimalah taubat semua ahli keluarga kami, terimalah taubat semua guru-guru kami. Ya Allah, ya Tuhan kami, sehatkanlah badan kami, sehatkanlah badan ayah bunda kami, sehatkanlah badan semua keluarga kami, sehatkanlah badan semua guru-guru kami. Ya Allah, ya Tuhan kami, selamatkanlah iman kami, selamatkanlah iman ayah bunda kami, selamatkanlah iman semua guru-guru kami. Ya Allah, ya Tuhan kami, mudahkanlah rezeki kami, mudahkanlah rezeki ayah bunda kami, mudahkanlah rezeki semua guru-guru kami. Ya Allah, ya Tuhan kami, sayangilah orang tua kami, kasihanilah ayah bunda kami. Ya Allah, ya Tuhan kami, berikanlah surga yang tertinggi kepada ayah bunda kami, berikanlah surga yang tinggi kepada ayah bunda kami. Selamatkanlah kami ya Allah dari siksa-Mu ya Allah, selamatkanlah orang tua kami dari api neraka-Mu ya Allah. Berikanlah surga yang tinggi kepada ayah bunda kami ya Allah, berikanlah surga yang tertinggi kepada semua guru-guru kami. Ya Allah, ya Tuhan kami, sampaikanlah
dan cita-cita kami. Sampaikanlah hajat dan cita-cita ayah bunda kami. Sampaikanlah hajat dan cita-cita guru-guru kami. Ya Allah ya Tuhan kami, kepada orang tua kami yang telah tiada, jangan Engkau azab, jangan Engkau siksa di alam kuburnya ya Allah. Ya Allah ya Tuhan kami, terimalah doa kami, terimalah doa ayah bunda kami, terimalah doa semua ahli keluarga kami, terimalah ya Allah doa semua guru-guru kami, dengan keberkatan hari raya Idul Adha, dengan keberkatan hari Jumat, dengan keberkatan Makkah Al-Mukarramah, dengan keberkatan Madinah Al-Munawwarah, dengan keberkatan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma anzil rahmata wa ni'mata wal barakata wa salamata alaina wa ala al-muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma sallimna wa sallim dinana wa sallim imanana wa sallim tauhidana wa sallim qulubana wa sallim akhlaqana wa sallim aba'ana wa sallim ummahatina wa sallim ummahatina wa sallim ummahatina wa sallim ikhwanina bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah wa rahmatullah.